diberseni jerawane, sehingga seluruh jasad Rasulullah secara fisik tidak lagi ada darah hitam. Loh Bapak Ibu, pada kita manusia biasa kan darah yang apa ireng. Nah, darah hitam itu secara fisik awal penyakit. Loh, nah Kanjeng Nabi dijamin manusia luar biasa karena fisiknya saja tidak punya calon penyakit. Dan itu logis, karena Kanjeng Nabi mau berjalan jauh di waktu malam. Ya, makanya fisiknya harus sehat. Jantungnya dicopot, dicuci sama air zam-zam. Air zam-zam kita tahu air mukjizat yang tidak ada tandingannya. Dan secara kimiawi sudah terbukti zam-zam itu jangankan diminum, disimpan. Saya masih nyimpen 2007 sampai sekarang 14 tahun. Beli mampu, beli rubah, termasuk trigeni beli rubah, beli lumutan. Loh, itu. Jadi di Arab itu ada dua air mukjizat, air zam-zam sama air Ji'ronah. Air Ji'ronah itu dulu ketika habis perang, menang perang sama kemarau, kering kerontang, umat Islam butuh mandi, butuh bersuci, butuh macam-macam. Lalu ada sumur diludahi sama Kanjeng Nabi, airnya spontan penuh, bening, dan sahabat semua bisa mandi, koreng-koreng, gatal-gatal habis hilang. Air Ji'ronah itu adanya dekat dari Madinah ke sana, ke barat jauh. Sedangkan zam-zam itu mukjizat yang tidak ada tandingannya. Nah, air zam-zam itu berbeda dengan air sumur yang sumberannya kecil-kecil. Kalau air zam-zam itu dari bawah tanah nendang ke atas. Ya, itu dulu sebelum ditutup orang bisa ngelihat zam-zam itu dari bawah muncrat ke atas. 1 detik, 1 menit itu ribuan liter, tidak akan habis-habis. Walaupun ditutup tidak akan habis-habis. Beda dengan sumur biasa, kalau ditutup mati. Jadi orang Jawa ajalok nutup sumur. Anak wong beli percaya sumur ditutup, kehidupannya, nasibnya, ekonominya semuanya mati gara-gara nutup sumur. Apalagi sengaja nutupnya nganggo niat blesak. Itu dulu banyak orang kualat karena nutup sumur. Anak angkat gatel, anak penyakitan, anak edan, macam-macam. Karena sumur itu ya sumber urip. Jadi orang Jawa bulane pas sedurunge gawe umah, gawe sumur. Suki kita batar gawe umah, gawe sumur dikit, sumur ini jaba, nganggo sedekah ning tangga nembe gawe umah. Jadi gawe sumur kang bagus kuning jaba dudu ning jero. Zaman pengen. Zaman iki sih sumure PDAM. Ya, tapi ya tetap butuh sumur. Nah, jadi kembali, mengapa Rasulullah dibersihkan dulu? Ya karena supaya sehat secara jasmani. Secara rohani, mengapa Kanjeng Nabi dibersihkan semua? Makanya dalam bahasa kitab
yang ada tinggal sobru dan hilmu. Kanjeng Nabi itu setelah dioperasi sabarnya banget sabar, melebihi manusia biasa. Bahkan Jibril pun sabarnya kalah oleh sabarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Taif, dilempari masyarakat sampai giginya habis. Yang marah itu malaikat Jibril. Duduk Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril teka dalam Kanjeng Nabi diserawati, dibantai. Kata Jibril, "Mat, iki gunung Uhud enak diwalik bae, Mat." Hampir nendeni wong setoib. Saking mengkele dalam Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah dilarani. Kan nyewet malaikat Jibril jare Kanjeng Nabi Muhammad ya Jibril mengkon-mengkon ke umat kita, umat isun. Tetapi kayaknya sampai segitunya, kata Kanjeng Nabi, walaupun orang tuanya sekarang menyakiti saya, nanti anak cucunya jadi orang beriman, dan itu bukti. Onon dari lamun ana wong nindunya ngaku sabar karo Kanjeng Nabi lah gak apa-apae. Onon. Ya. Tole aja belok ngaku sabar kumit. Kowe bature bocah badeg melulu. Muridnya badeg melulu karena dedongnya pengen. Iya dedongnya dedong sabar. Dedong aku sugi, ambil baturane wong royal. Ayo dedong sabar buat anak muridnya badeg-badeg, bature medit-medit. Dedong sabar sih. Dan ternyata dari aspek lain, dari aspek metafisika, itu simbol Kanjeng Nabi disucikan jantungnya, hatinya. Yang paling prinsip hakikatnya Kanjeng Nabi itu dibersihkan dari segala hawa nafsu. Mulane Kanjeng Nabi duwe hawa nafsu. Mengapa harus bebas dari hawa nafsu? Karena mau bertemu dengan para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Di Palestina, di Masjidil Aqsa, sebelum Kanjeng Nabi datang diantar Jibril, semua nabi kumpul nunggu rapih baris, nunggu Kanjeng Nabi arep sholat berjamaah. Dan imamnya siapa? Kanjeng Nabi. Bayangkan, nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa sholat berjamaah ngintil ning Kanjeng Nabi. Terus ana wong ngomong Nabi manusia biasa. Biasa apa? Itu. Nabi juga manusia. Pun ngomongane wong beli duwe agama. Ya. Jangan membayangkan Nabi kayak kita orang Indonesia. Berimangan bae buyang. Ya. Menang udan pilek. Ya, pun orang Indonesia. Ya. Melak setengah jam bae layang-layang. Ya. Melaku sanggene pasar bae balik ke kering rong dina. Itu orang Indonesia. Nah, Kanjeng Nabi tidak pernah sakit fisik. Kalau mau tahu rahasianya, salah satu rahasianya Kanjeng Nabi tidak pernah tinggal sholat tahajud, tidak pernah tinggal sholat witir sebelum tidur. Pulane otake beli budak kayak ente. Kenapa? Orang sujud itu secara kesehatan otomatis menolak bludrek. You know bludrek? Bludrek, tahu bludrek? Darah tinggi, bahasa Belanda bludrek.
Buat wong ngetik-ngetik nyewot kecil blok tahajud. Kayak kamit. Gampang sewotan, kecil blok tahajud. Atau sebaliknya, wong blok nyewot tapi ngantukan turuan ya kesiri. Darahnya beli lancar. Nah, kenapa beli lancar? Karena blok tahajud. Sembahyang jamaah dikit imam durung ruku wis ruku, imam masih ruku wis tangi, imam masih sujud wis tangi, keciri mon. Padahal lamun pengen bagus ente lamun sholat limit maca Fatihah terus Al-Falaq beli apa-apa, tapi sujud lo dawai ping loro karo ngadeg. Namun ngadeg ki semenit sujud 2 menit. Nah, terus tahiyate ping 3 ngadeg semenit tahiyate ping 3 suwe elo aja buru-buru. Iya. Lamun kita sujud beli kuat suwe ruku beli kuat suwe ngadeg beli kuat suwe tolong usahana pada sujud kang suwe. Maca apa? Takon aja maca. Sujud dudu maca. Maca si maca koran maca. Bulan dikit sujudku bakatan cara santri subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bakatan cara hadis Riyadhus Shalihin setelah Fathu Makkah, setelah tahun 10 Hijrah alias setahun sebelum wafat, Rasul sujud maca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab Jalan Pengen, zaman ini Langka. Ini terjemahan kitab kedua, terjemahannya kedua ya wis. Terus percaya medsos, bahaya. Onon ya. Jadi hatinya Rasulullah, jiwanya bebas dari nafsu. Nafsu macam-macam. Dulu setan nih, nafsu-nafsu setan-setan beda-beda. Nafsu itu sama dengan akal, sama dengan perasaan dibawa sampai mati. Lagi turu nafsu ngintil. Pun lamun manusia biasa. Mulanya setan goda sih, setan goda lo pantas pae. Pantas. Karena tugasnya goda manusia asli ya. Wong blesak itu gara-gara nafsu dewek. Mulanya ning kitab taklim mana? Alfu syaiton, an-nafsu asyaddu min alfi syaiton. Nafsu itu lebih berat ketimbang 1000 setan. Apa sebabnya? Setan itu faktor eksternal, faktor luar. Jadi yang jadi channelnya orang tidak bagus itu karena nafsu. Lamun nafsu senenge gulet, setannya notoi. Inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya wal baghdha wal adawah. Eling-eling, setan itu cirinya satu, ngajak orang melarat. Eling-eling mit baten dari kiki dagang malas kau udah setan yang ngintil berarti. Iya. Ya dagang aja, pegel-pegel peduk, ragat balik, kan malas berarti setan berarti. Bulan puasa dagang megel-megeli setan. Peduk berlaris maghrib sini pada buka ngarapan yang dagang beduk laris mantan beli tuku berapa kantung grebut. Iya Ridwan pengen mangan cireng gampang ngangon grebut katanya puasa
padahal tem-temangane sirah. Satu ya, al-faqra wal fahsya, berbuat keji. Setan selalu begitu. Yang ketiga, al-baghdha, sewotan. Setan ngejak wong kon sewot-sewotan. Ya, aja belok nyewot, setannya ngumprang, bergilang-gilang. Sewotnya siapa apa sebabnya gara-gara panganan, gara-gara apa nih? Temenan, ya, gara-gara duit, nyewot macam-macam, gara-gara jabatan. Yang keempat, wal adawah, setan iku hobiye ngajak wong musuhan. Ngerti musuhan? Merasa dimusuhi atau memusuhi orang atau bermusuhan, itu namanya adawah. Lakin yang angel wan, apa maning pejabat publik ngerasa tersaingi, ya pejabat publik wong kantoran kering titik nudwe disantet, nah pun ya kering titik nudwe di guna-guna. Ya. Padahal ning Qur'ane ana Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun selain Gusti Allah yang bisa menyakiti kamu atau menyehatkan kamu. Makatan gering ya wis dari kula gering aja nuduh disantet, nuduh diguna-guna. Ya, terus pengen loro kang nyantet sapa, kang wah ya keluar rakyat tambah gering bae. Ya. Duit hilang, nyangka dicolong. Ya hilang ya hilang bae. Hilang artinya pindah tempat. Ya, beli dicolong aja, sugiki hilang duit, setor ning rabi, ning ada kening, hilang kan? Ya, nah, iya transfer lo hilang. Kin duit kayak gitu kudutnya hilang lo duit lo, beli ada dicolong maning. Nah, jadi laka istilah tuduh menuduh atau suudzon, karena setan itu paling seneng cari bahasa kiai. Setan itu paturan puasa pengkek kurus, tapi batan waya maghrib setan gak lemu sendek. Sing wong kang mangan beli maca bismillah lemu setan. Barane kambet wong takut cireng laka maca bismillah dah terjamin. Mang cireng lep laka saya maca bismillah. Setane lemu pulane gone kono ribut bae. Pulane gendang ribut ning warung. Iya, boleh terjamin bahkan mengarap demo mangan dikit tuh pasti ribut. Karena setan ini lembut. Nah, boleh batas demo gawa aqua gelas demo mari karena diademi sih. Nah, setannya lunga. Di brander udah mani. Wah, kang paling hebat udan. Sakti kayak ngapa bahkan udan pada melayung demo gitu ya. Jadi inna syaitan ya'idugumul faqra wal fahsya wal baghdha wal adawah. Jangan percaya janji-janji setan. Kapan setan perjanjian dengan kita? Aja takon kapan? Bisa sadar tiap hari kita didoktrin sama setan. Doktrin apa? Priben caranya manusia melarat. Sebab bakatan wis melarat, kowe ngulati kang beli-beli sugi. Ngulati dukun, ngulati tukang ramal, ngulati kiai, ngulati macam-macam, ngulati wiridan. Duduk ngulati Gusti Allah. Setan lo paling seneng batana manusia melarat. Ana wong sakti seneng setan pada baik. Dibongboni terus dong wiridane kian nambah sakti. Berangkat puasa terus dong puasa mana ngambil aja mempan ditembak terus gitu. Nah, setan begitu. Setan itu kalau nafsu itu dorong kita berbuat salah, berbuat tercela,
kalau setan itu menghiasi kemaksiatan seolah-olah ibadah. Paham lebih? Dan sebaliknya menghiasi supaya ibadah kita jadi maksiat. Ana beliau wong nonton bioskop bari selawatan, bari tadarus, ngawa tasbih, zikir, nonton bioskop, ana beli langka. Tapi wong ibadah, wong ngaji, wong sholat pasti maksiat karena setannya akeh. Ya beli contohnya pertama kenteng turu blak penuh dikepusnya setan. Lah lagi enak-enak wirid istighfar padahal kalengan dosa ngaling-ngaling salah batur loh. Iya kan? Iya, jadi di dalam kemaksiatan tidak mungkin orang beribadah, tapi di dalam peribadatan manusia mungkin bermaksiat. No. Ya, pulane ya anak istighfar. Sebelum mulai apapun harus istighfar. Karena istighfar itu satu-satunya wudu untuk hati. Nah, ya. Yang kedua, mengapa kanjeng Nabi dibersihkan dari nafsu? Yang pasti dan yang paling prinsip, kanjeng Nabi diundang dan mau bertemu dengan Gusti Allah. Nah, jadi untuk ketemu Gusti Allah syaratnya gampang, hatinya bersih. Lu perlu ilmu dhuwur-dhuwur gede-gede kita berang-berang kotrok. Ya, asal hati bersih ente bisa ketemu Gusti Allah. Nah, kanjeng Nabi sudah mencontohkan bahwa untuk bertemu Gusti Allah hatinya harus bersih. Bila perlu awak ente laka gede. Dikon bersih beli yang kami peta-peta itu ya. Nah, dalam bahasa kitab basirah kita harus bersih. Nah, yang kedua karena mau nerima perintah sholat 5 waktu. Jadi pengen ketemu Gusti Allah, bakat pengen krunguan diundang di Gusti Allah atau tulis paham ning perintah Gusti Allah ya aja kudu bersih. Zaman banget ke Bilal udah ngerti apa-apa langsung masuk Islam karena hati bersih. Sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab mau pinter-pinter. Abu Sufyan mudah intelektual, Muawiyah bin Abu Sufyan intelektual, tapi Islami karyan. Bilal yang katanya simbol orang Afrika, orang yang rendah, budak, karena hatinya bersih, mudah dan paling pertama masuk Islam. Itu jadi bulan Rajab ini sebelum ketemu Sya'ban, ketemu Ramadan, saat yang tepat untuk bebersih jiwa, bersih hati, ya. Karena Rajab syahrun azimun, bulan yang sangat mulia. Kan doa yang mau kan apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Beliau padu kirim doa di medsos baik. Arab taka Ramadan ini beri hati durung siap. Kita sih bilang ada para Ramadan, ada para peraya, ambil THR, ada para dipercaya kita umat Islam ada para Ramadan pengen puasa bener, dipercaya.
Iya, sangat cilik kalau bercanda wong. Mari kita sambut Ramadan, Arab apa? Paling-paling Arab beremaan kan? Di luar ibadah. Nah itu. Jadi semakin kesini semakin terkikis. Kang siap-siap Ramadan sebeli gembor-gembor ning medsos supaya no. Malah patana Ramadan kelingan tuh bakal puasa kuat beli. Kita sih iya loh, Pak. Orang ribut Ramadan, duh bakal puasa kuat beli. Ya kami kan berdagang, no problem, ya Wan. Mau berdagang bulan puasa turu pae. Tak melak seperluwe bae kan. Cuma kaya beli mangan. Tangnya paling buat sahur, buat buka puasa. Awalnya turu bae enggak apa-apa. Sebab rata-rata wong mengatakan Ramadan ributnya puasa. Duduk ibadah. Paham lih? Apa beda puasa kalau ibadah? Lah, pas takonan nanggal wong, kenapa ributnya Ramadan? Karena pengen puasa, duduk pengen ibadah. Kalau pengen ibadah sih ngenes, kuat beli, sanggup beli. Kan ada puasa sih. Ya di kuat-kuat akan segi. Sedina turu gak apa-apa, puasa sah ya sah. Sembayangnya gablas kan, disembayang kan, karena niatnya puasa. Tapi yang niatnya ibadah, kini kita lawan makaya sedina-dina mendak. Ngani wesi krak-krok biasa, suruh kopi les, cas udut, tuli karak korok bakal sembayangnya yang berjamaah ki. Mikirnya mono, ya. Terus sanggup beli ngomong benak ning wong. Iya kan? Karena niatnya ibadah, tapi niatnya puasa sih beli ngurus sih pokoknya. Selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sahur hari pertama kerja libur, turu. Hari kedua, aduh, lagi yang teman kerja, turu man. Aku, iya. Arab dagang muter lemes tenaga, turu man. Karena niatnya puasa sah beli ya sah. Puasa kan yang penting beli mangan, beli minum, duduk di turu. Untung definisi puasa beli mangan, beli minum, lawan beli mangan, beli minum di turu. Anak dia mau puasa, beli mangan, beli minum di turu. Kitab takrib misalnya, as-saumu wa al-imsak macam-macam, anil muftirat wa naum. Untungnya beli makan, beli minum. Lamun puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan tidur di siang hari. Wah, batal kau. Gitu. Ya. Jadi kembali, ya, untuk bisa memahami perintah Gusti Allah, apalagi ketemu Gusti Allah, muwajahah atau musyahadah, basirah kita, jiwa kita harus bersih. Nah, dan itu saja yang perlu diingat, bahwa setan itu mengajak kita janji-janji manis, ujung-ujungnya kita disuruh melarat. Orang loh, siapa baik yang ngejak, bahkan ujung-ujung yang melarat berarti apa? Tangannya setan, anteke setan. Kedua, al-fahsya, berbuat keji. Apa bedanya fahsya dan mungkar? Keji dan mungkar bedanya apa? Oh, bahkan fahsya itu indikatornya jelas dan sifatnya manusiawi. Bakat mungkar Gusti Allah yang menentukan. Ya, yang ketiga al-baghdha, saling marah. Apa saja yang membuat kita marah, itulah janji setan. Jadi ajalok nyewot ya mit ang berawak lemu kan kecil yang untuk nyewot tak pengkek Kamit, Sugi, Salman, ang pengkek itu kan nyewot ngawasi beli
masa wong mangan bae lemu-lemu. Bukti Ridwan lagi nome pengkaki lemu. No, Pak. Iya. Nafsu makan perlu, tapi mangan bare nafsu beli kena. Kok kan? Kan mangan bare nafsu. Nafsu makan perlu, tapi mangan bare nafsu lu bloli. Ya, yang keempat adawah, permusuhan maksudnya ngerasa dia musuh, ngerasa musuhi, ngerasa dimusuhi, ya beli kena. Ana dano nabrak, ini terang nang bayu saja nyewot aja, pada geger polisi sidang pengadilan ramak tewek. Nindana lawan nempiling, alhamdulillah, iya kan? Aja diocok, dibalas dendam, kenal beli, ya. Kecuali nggak kenal, nggak kurang nempiling, ya diparani. Anak. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Gitu kan? Setan itu musuh kamu yang jelas, sangat zaman Nabi Adam. Jadi jangan pernah berkompromi dengan setan. Sekali musuh, tetap musuh. Tapi nih setan beku, supaya apa? Supaya kita tidak tergoda. Ya. Nah, jadi minimal hati kita bersih dari keempat hal itu. Melarat, sewot, musuhan, karo berbuat keji. Oke, Mit? Oke lah, sepatu oke baik. Walah pemenggo. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.